Kita lanjutkan pengajian kita pagi ini yang memasuki risalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. In kanat, jikalau ada apa ainul qalbi, pandangan mata hati, atau dinamakan basirah, tanzuru, melihat, annallaha, sesungguhnya Allah, itu wahidun, hanya satu, wahidun, esa, fi minnatihi, di dalam karunia-Nya, di dalam memberikan karunia-Nya. Fasyari'atu, maka bermula syariat, itu taqtadi, ay tolaba, menuntut, annahu, bahwa sesungguhnya, la budda, tidak boleh tidak, seorang min syukri, untuk bersyukur, berterima kasih, khaliqatihi, kepada makhluknya. Jika pandangan mata hati atau ainul basirah melihat bahwa yang memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka syariat menuntut kita untuk berterima kasih kepada makhluk Allah yang telah dijadikan oleh Allah sebagai wasilah kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Di sini Kiai Musannif menjelaskan kepada kita bahwa kita harus selaras antara hakikat dan syariat. Mata hati itu melihatnya, memandangnya secara hakikat. Dan mata kita itu melihatnya secara syariat. Mata kita itu artinya seluruh panca indera kita, gitu ya, yang 5 itu adalah menemukannya secara syariat. Telinga kita mendengar, mata kita melihat, ya, kulit kita meraba, hidung kita membau, lidah kita mengecap, itu adalah syariat. Dan mata hati itu menemukannya secara hakikat. Jadi ketika kita melihat bahwa segala sesuatu itu adalah billah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menciptakan makhluk tersebut, yang telah menciptakan makhluk dan menggerakkan seluruh makhluk tersebut. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang memiliki daya dan upaya melainkan billah. Semuanya itu adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mata hati kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan makhluknya, menggerakkan makhluknya untuk
memberikan nikmat yang sampai kepada kita. Nah, mata hati kita melihat ini Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah, kita secara syariat dituntut untuk berterima kasih. Untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah tersebut kepada kita, dan berterima kasih kepada, itu tadi secara hakikatnya ya, secara syariatnya kita berterima kasih, mengucapkan terima kasih, bahkan memujinya ya, makhluk yang telah dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampainya karunia itu kepada kita. Ini syariat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurin nasa, lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau orang tersebut tidak berterima kasih kepada manusia, maka terima kasihnya kepada Allah itu tidak dianggap, gitu ya, tidak dihitung, karena dia tidak menjalankan syariat. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-haqiqatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat itu batal, sama dengan tidak ada. Hanya syariat, hanya hakikat saja bahwa segala sesuatu itu Allah yang menggerakkannya. Maka kemudian tidak menjalankan secara syariat. Syariat itu apa? Syariat itu adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada junjungan kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu adalah sumbernya syariat. Semua ucapannya, semua perbuatannya, ya, itu semuanya dijadikan dalil syariat. Jadi Rasulullah SAW itu, Nabi Muhammad SAW itu adalah sumbernya syariat. Nah, apabila hanya menjalankan hakikat, tidak menjalankan syariat, maka amalnya batal. Ini menurut para ulama. As-syariat al-haqiqatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa disertai dengan syariat itu batal. Demikian juga asy-syari'atu bila haqiqatin atilatun. Syariat tanpa hakikat itu kosong. Menjalankan syariat hanya berterima kasih saja kepada makhluk, kepada manusia, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu kosong. Jadi kalau kita hanya memandang makhluk saja, itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ainul basirah kita, tidak bisa melihat bahwa Allah lah yang menggerakkan makhluk itu untuk memberikan, Allah lah yang memberikan nikmatnya dan menjadikan makhluknya sebagai sarana untuk menyampaikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka itu kosong, ya, karena tidak melihat siapa yang sebenarnya memberikan nikmat itu. Nah, di sini kita diajarkan oleh Kiai Musonib agar selaras, serasi, seimbang. Kita melihat
kita melihat makhluk memberikan anugerah kepada kita, dan kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menggerakkan makhluk tersebut memberikan anugerah kepada kita. Dan kita berterima kasih kepada makhluk dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemarin di risalah sebelumnya yang dinamakan makom bako, gitu ya. Makom bako atau makom wahidiyah sani, yaitu yang bisa melihat, yang menjalankan syariat dan hakikat. Jadi orang yang menjalankan syariat dan hakikat itu adalah orang yang menduduki makom bako, gitu. Dia melihat ketika dia terpisah, gitu. Dia juga ketika dia melihat makhluk, gitu ya. Ketika dia melihat makhluk, dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melihat Allah, dia pun melihat makhluknya, gitu. Jadi di dalam keterpisahannya itu ada keabadian, dan di dalam keabadiannya itu ada keterpisahan. Itu yang diibaratkan oleh pensyarah kitab Al-Hikam ini, yaitu senantiasa kapanpun dimanapun, gitu ya, di dunia ini kita akan melihat, akan mendengar, akan merasa, meraba, membau dengan panca indera kita. Itu adalah secara syariatnya. Dan mata hati kita melihat bahwa semua yang terlihat, semua yang terdengar, semua yang tercium, yang terbau, gitu ya, yang tercium oleh panca indera kita, yang terasa, semuanya itu adalah yang menciptakannya adalah Allah, dan yang menggerakkannya pun adalah Allah. Semuanya adalah billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi melihat apapun, menemukan apapun dengan panca indera, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat makhluk, melihat Allah. Melihat Allah pun masih melihat makhluk, gitu. Itulah makom yang paling sempurna, yaitu makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, makom para nabi. Beliau bisa bergaul dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terus bisa usul, menyambung, gitu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai bisa memadukan antara syariat dan hakikat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa min Rasulih sallallahu asy-syafa'ah wa tarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.